Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan meneruskan bab yang kemarin. Kalau kemarin kita mempelajari tentang biosafety di laboratorium biologi molekuler, kita akan meneruskan ke good laboratory practice, di mana ini adalah pendalaman atau kelanjutan dari materi yang kemarin. Di sini terpampang gambar roti yang dulu mungkin dari tahun 1952 ini sudah ada, dan kita masih menemukan roti ini, dan dari dulu hingga sekarang itu rasanya dijamin pasti masih sama. Nah, apa yang membuat rasa ini menjadi sama, tidak ada perubahan, ya, tetap konsisten dari generasi ke generasi, ini terkait dengan adanya good management assurance, GMP, good management practice. Di sini asuransinya ada, kemudian pelaksanaan dari perusahaan tersebut ada. Ketika kita berada di laboratorium klinik, kita juga akan menemukan yang namanya GLP atau good laboratory practice. Jadi kalau di perusahaan kita temukan GMP, kalau di laboratorium kita akan menemukan yang namanya GLP, good laboratory practice. Nah, ini yang menjamin suatu klinik kesehatan atau laboratorium memiliki kualitas yang sama dari waktu ke waktu, ya. Jadi tidak ada perubahan. Sehingga definisi dari GLP itu adalah pengendalian manajemen laboratorium dan institusi penelitian untuk menjamin konsistensi dan reliabilitas dari hasil-hasil yang tercantum dengan menggunakan prinsip GLP, OECD, dan peraturan-peraturan nasional. Nanti kita akan jelaskan apa sih namanya GLP, OECD. Di dalam industri laboratorium, ini sejarahnya gara-gara ada suatu klinik yang berada di Amerika Serikat. Klinik tersebut berdiri pada tahun 1954 dan ternyata ada klien yang kritis. Artinya ketika dia mengujikan suatu sampel ke sana, kemudian dia uji sendiri, ternyata hasilnya itu tidak sesuai dengan yang dikeluarkan. Dan ini mengakibatkan ada 71% data yang kemudian dianggap tidak valid atau misdata. Dari sinilah muncul federasi di Amerika bahwa perlunya suatu badan yang melindungi konsumen supaya hasil yang dikeluarkan oleh laboratorium kesehatan itu sesuai dengan yang diharapkan. Jadi ada sejarahnya untuk memunculkan yang namanya GLP, Good Laboratory Practice. Komponen utama di dalam GLP ini ada 5, yaitu sumber daya manusia, karakterisasi dari suatu manajemen, peraturan, hasil, dan yang terakhir adalah QA atau Quality Assurance. Jadi yang pertama kita ke sumber daya. Ke sumber daya ini terkait dengan tata kelola atau manajemen. Yang kedua terkait dengan personal atau setiap anggota manajemen tadi. Dan yang ketiga terkait dengan gedung atau peralatan. Mengenai dari personal atau setiap individu yang terlibat di dalam suatu laboratorium klinik, ini harus mengetahui susunan organisasi yang ada di laboratorium tersebut. Mana atasannya, dia bertanggung jawab kemana, ketika ada persoalan dia mengacu kemana, ini harus jelas. Jadi sebelum dia memasuki laboratorium klinik, ini harus diorientasi terlebih dahulu, tidak kemudian dilepas ketika ada permasalahan, maka akan menghambat kerja. Jadi kalau dia tidak diberi training. Kemudian yang kedua, seorang ahli teknologi laboratorium medik ini harus mengetahui job description-nya. Wewenangnya dia ada di mana? Dia sebagai atasan atau sebagai bawahan. Kemudian yang ketiga, training untuk setiap pekerjaan baru. Jadi ketika ada pemeriksaan klinik baru seperti kalau yang sekarang lagi marak penanganan COVID atau penggunaan rapid dan seterusnya, bahkan untuk pengambilan
sampel berupa swab ini harus di training. Selain itu, poin keempat adanya retraining secara rutin. Jadi tidak cukup dilatih di situ saja sudah selesai, tetapi harus diingatkan, ya. Harus dilakukan secara berkala. Meskipun materinya sama, tetapi mungkin di situ ada pembaruan-pembaruan atau mengingatkan yang sudah lupa. Kemudian untuk personal yang kelima adanya uji kompetensi. Ini kalau D3 TLM itu mungkin sudah muncul sekitar 5 tahunan yang lalu, tapi kalau uji kompetensi di tingkat D4 itu baru yang kemarin. Dan ini pentingnya bahwa uji kompetensi ini dilakukan. Yang keenam itu adanya dokumentasi sertifikat dan kompetensi personel, ya. Dokumentasi sertifikat ini artinya uji kompetensi ini harus disertifikatkan. Ini makanya ketika Anda melamar kerja itu wajib mencantumkan uji kompetensi atau kemampuan kompetensi oleh lembaga yang berkaitan. Dan kompetensi personal. Jadi kalau kompetensi personal biasanya seorang TLM ini kadang-kadang ada yang mengkhususkan dirinya di bagian mana. Sebagai contoh di laboratorium RSUD Sidoarjo itu ada yang ya udah kamu tugasnya di bagian patofisiologi saja, kamu bagian di hematologi saja, sehingga ini membuat ahli tersebut semakin expert karena dia bekerja kesehariannya hanya pada satu bidang saja. Yang ketiga, yang terakhir ya, personal laboratorium itu harus mendapatkan vaksin. Ini terkait dengan kerjaannya, kerentanan dia ketika bekerja di laboratorium. Jadi harus mendapatkan vaksin secara berkala. Kemudian terkait dengan ruangan. Pada materi sebelumnya kita mengetahui bahwa di dalam laboratorium biologi molekular itu setidaknya dibagi menjadi 3 ruangan. Yang pertama adalah clean area, yang kedua adalah gray area, dan yang ketiga adalah red area. Sekedar mengingatkan ketika Anda berada di clean area, maka tujuan utama Anda adalah ke gray area. Ketika sudah berada di gray area, ini tidak boleh balik ke clean area. Dari gray area Anda harus ke red area. Begitu juga dengan red area ini, Anda tidak diperkenankan balik ke gray area atau clean area. Nih. Jadi kalau sudah di red area, maka dia harus mengganti seluruh pakaian dan membersihkan diri. Kemudian peralatan juga harus terstandar ya. Yang harus diperhatikan yaitu kalibrasi, pencatatan pemeliharaan alat, servis, SOP, buku manual, kemudian inventarisasi ini juga harus ada. Kemudian karakterisasi. Nanti komponen yang kedua, yang pertama tadi adalah sumber daya, yang kedua adalah karakterisasi. Apa yang dikarakterisasi di sini terkait dengan bahan yang diujikan, baik itu sampel, volume sampel, jenis, penyimpanan, ya. Ini kategori infeksius atau non-infeksius. Kalau di laboratorium maka seluruh penanganan harus dianggap infeksius. Ya. Ini harus tercatat secara jelas. Ya. Volumenya berapa, jenisnya apa, penyimpanannya bagaimana. Kemudian dari sistem pengujian. Ini apakah terdapat alat, kalau misalkan dia ada bakteri, apakah ada media kulturnya. Kemudian untuk bahan kimia, ini harus diperhatikan juga beberapa standar, termasuk di situ ada lot number, kemudian perusahaan yang digunakan, kemudian variasi antar lot number, kemudian yang paling penting adalah expired date atau kadaluarsa suatu bahan. Kemudian kontrol suhu penyimpanan. Di dalam laboratorium biologi molekular itu juga harus diperhatikan bahwa yang namanya bahan sama sampel uji ini tidak boleh disatukan dalam satu almari terstandar. Kalau di lab kita masih dalam satu almari karena memang di situ adalah lab pembelajaran dan keterbatasan alat. Ini artinya bahwa bahan yang akan diuji dengan bahan pengujian reagen itu harus terletak atau harus terdapat pada lemari pendingin yang berbeda.
Kemudian komponen yang ketiga dari GLP yaitu peraturan. Peraturan di sini menjamin setiap personal mengetahui apa yang harus dikerjakan, kapan mengerjakannya, dan bagaimana mengerjakannya. Ini harus jelas. Yang kedua yaitu komunikasi. Ini bisa berupa antar rekan kerja, antar supplier, maupun antar atasan. Ini yang harus diperhatikan, komunikasi ini harus dalam bentuk pencatatan. Karena kalau misalkan kita hanya mengandalkan komunikasi verbal saja, ada beberapa kelemahan. Yang pertama, kalau menggunakan komunikasi verbal, mungkin mudah untuk lupa. Yang kedua, orang lain tidak paham. Yang selanjutnya, yaitu mengikuti peraturan nasional atau standar internasional. Dan yang terakhir, yaitu ketika ada audit, maka akan siap digunakan. Nah, di dalam peraturan ini, yang pertama yang harus diperhatikan adalah adanya form, bisa berupa form, bisa berupa checklist, ini bisa berupa record atau tulisan pendek, bisa berupa template, biasanya dalam kotak-kotak kecil. Kemudian SOP terkait dengan peraturan dan prosedur. Kemudian disinilah baru adanya safety manual dan quality manual. Kemudian terkait dengan SOP, maka ini adalah instruksi rutin untuk pekerjaan laboratorium. Kemudian untuk manual, ini adalah quality manual. Jadi pemeriksaan apa saja yang bisa dilakukan, hasilnya berapa persen, akurasi, reliability, semuanya harus ada. Dan yang terakhir adalah safety manual. Safety manual itu adalah petunjuk di mana ketika ada troubleshooting atau penggunaan suatu alat. Untuk quality, ini dokumen yang berisikan kebijakan dan pengaturan menjamin integritas lab dan hasil pemeriksaan. Sebenarnya, suatu manajemen laboratorium terkait dengan biologi molekular itu biasanya tercantum pada ISO 15189. Ini terkait dengan yang kemarin kita pelajari, standar penggunaan lab, di situ dibagi menjadi 3, terkait dengan manajemen lab, termasuk di situ bagaimana penggunaan lab, bagaimana standar orang-orang yang di dalamnya, karena memang agak berbeda dibandingkan dengan bekerja di laboratorium lain seperti hematologi maupun patofisiologi. Kemudian bahasa sederhana dari quality assurance itu adalah dokumen yang menjelaskan bagaimana sistem quality suatu lab atau institusi diatur. Ini komponennya banyak sekali, termasuk aturan kualitas, tujuan, staf, prosedur, sistem peralatan, reagen, pelaporan hasil. Jadi semuanya harus terdokumentasikan. Lalu mengapa kita harus memiliki yang namanya quality manual? Dalam bahasa Inggris dicantumkan ya 15189 tadi, keep the laboratory dry from running your experience and lab result by using the quality umbrella. Artinya, GLP tadi, Good Laboratory Practice tadi, menjamin suatu keadaan hasil laboratorium itu tetap dapat dipercaya. Jadi komponennya di sini ada 5 tadi, safety, equipment, document control, internal audit, dan QA atau QC. Kemudian safety manual, tadi sudah dijelaskan sedikit, untuk mencegah laboratori asiden. Ini informasi di mana seseorang mendapatkan standar untuk bekerja di laboratorium sehingga meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Ini hasil, tentu dengan adanya peraturan tadi, maka hasil dapat dipercaya, dapat diulang, retraceable, dapat ditelusuri kembali ketika ada suatu masalah. Kalau sekarang tidak terlalu sulit karena sudah ada komputer dan dapat diterima di seluruh dunia. Kemudian untuk QA, ini biasanya di dalam lab itu sudah ada
suatu standarisasi. Ini saya kira kalau di tingkat laboratorium, di tingkat ATLM jarang digunakan. Biasanya kalau di ATLM itu reagennya sudah terstandarisasi. Ini kalau di tingkat laboratorium makanya harus ada suatu desain protokol, kemudian optimalisasi, kemudian sudah divalidasi, dan baru digunakan secara rutin. Kemudian untuk sampel preparations, tergantung dari penggunaan spesimen, ya, baik itu menggunakan plasma maupun menggunakan whole blood atau menggunakan swab. Ini harus ada standarisasi, biasanya tidak berbeda jauh dengan laboratorium-laboratorium lain. Kemudian harus memperhatikan ketika dia pengambilan sampel, apakah sampel tersebut lysis atau tidak. Harus memperhatikan juga ketersediaan dari sampel, kira-kira yang dibutuhkan berapa, karena biasanya untuk laboratorium biomol itu membutuhkan sampel yang relatif sedikit. Kemudian inactivated inhibitor, artinya ketika pengambilan sampel harus diaktifkan inhibitor tadi, nonaktifkan. Kalau di dalam sampel DNA biasanya yang menjadi bahaya itu adalah DNase atau RNase. Sehingga sampel ketika di biomol itu harus cepat-cepat dianalisis. Kalau tidak, maka RNase atau DNase tadi akan aktif. Ketika aktif, maka DNA akan rusak. Ini dalam setiap pemeriksaan juga harus memperhatikan 4 kategori penting. Yang pertama adalah positive control. Biasanya di lab ini sudah ada satu paket positive control. Yang kedua adalah negative control, amplification control, kemudian reagent blank. Di dalam amplification control ini biasanya sudah ada template, ini digunakan untuk sampel, ya, yang menjamin bahwa quality assurance tadi dapat terjaga. Harus ada 4 ini, positive control, negative control, amplification control, sama reagent blank. No template present, ya. Kemudian di dalam quality control ini juga tujuannya yaitu meminimalisir adanya positif palsu. Kalau positif palsu ini tentu sumbernya ada di red area karena dia biasanya penyumbang kontaminan DNA terbanyak. Makanya itu alasannya ketika Anda bekerja di red area tidak diperkenankan untuk balik ke gray atau clean area. DNA ini biasanya juga umurnya lumayan panjang, ya, sehingga tidak bisa langsung dibersihkan. Di sini juga ada improper collection, specimen sampling handling. Artinya ketika dia tidak sesuai pengambilan sampel juga tidak menjamin hasil tersebut akurat. Metode ekstraksi atau amplification yang gagal, makanya diperlukan di sini kontrol internal. Jadi sudah ada sampel, ini positif kontrol tadi. Kemudian mekanisme untuk mengembangkan agen yang resisten. Saya kira tidak perlu. Ini yang harus dijaga di dalam setiap laboratorium, baik itu sensitivitas, akurasi, presisi, specificity, linearity, flexibility. Saya kira ini sudah didapatkan di mata kuliah lain, baik itu di K3 maupun di instrumentasi atau di manajemen laboratorium. Kemudian untuk penanganan sampel, khusus untuk sampel yang bersifat viral atau virus, ya, biasanya dilakukan adanya deteksi sampel yang berupa mutasi genetik. Biasanya untuk melihat mutasi genetik ini menggunakan metode sequencing. Kita tidak akan bahas sequencing ini karena ada di biomol 2. Adanya resisten atau tidak, kemudian resisten mutasi atau tidak. Suatu saat, suatu pemeriksaan itu biasanya hanya terkait dengan darah. Kemudian kita analisa, kemudian keluar hasil. Ini suatu saat.
Saya ulangi lagi, ketika nanti melakukan GLP, maka harus ada dokumentasi hasil. Ini terkait dengan ingatan yang terbatas. Kemudian kalau hasilnya bagus dicatat, kalau tidak ini kurang bagus ya. Jadi baik apapun hasilnya, baik itu kecelakaan kerja pun itu harus dicatat di buku. Kemudian jangan tidak diperkenakan menggunakan sobekan kertas karena ini rawan ya, terkait dengan manajemen laboratorium. Oke. Dampak kontaminasi di dalam biologi molekuler tentu yang pertama adalah mengarah ke lingkungan. Karena ketika DNA itu bebas, kemudian nempel ke tumbuhan, ini kemungkinan juga akan bisa beralih atau diaktifasi di tumbuhan. Sehingga ketika di dalam bekerja di lab biomol, ini harus diperhatikan hasil-hasil atau bekas-bekas pemeriksaan itu harus dihancurkan. Kemudian dampak kontaminasi dari segi hasil, mungkin dia akan menghasilkan negatif palsu atau positif palsu, biaya tenaga yang terkuras, kemudian kepercayaan konsumen. Ini tentu dia akan pindah ke laboratorium ketika tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian cara mengatasinya, ya, biasanya menggunakan aerosol. Ini yang seringkali digunakan ketika penanganan COVID-19. Menggunakan aerosol, biasanya menggunakan berupa droplet atau bekas pipetting atau bekas dari pembuka tabung vakum, sentrifugasi, atau bekas percikan dari sonifikasi. Untuk bakteri yang bersifat transgen, ini biasanya juga berpengaruh ya, jadi membuat bakteri bermutasi, virus bermutasi, tanaman bermutasi, hewan bermutasi. Untuk pembuangan limbah bisa juga berupa cairan ya, padat, ini harus diinserasi. Yang harus diperhatikan, ganggang, pintu ini juga harus selalu disterilisasi karena ini rawan kontaminasi. Untuk mencegah kontaminan, setiap ahli teknologi laboratorium harus memperhatikan peraturan, kemudian mendapatkan pelatihan dan pengawasan dari supervisi. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti silakan dilanjutkan dengan chat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.